أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai pagi hari ini di waktu New York dan sore hari di waktu Indonesia. Dan alhamdulillah Allah lah yang memberikan nikmat waktu asbahna ya Allah ataupun amsayna. Ya Allah kami bersyukur sampai pagi hari ini. Inilah nikmat yang sering manusia melupakannya adalah nikmat waktu dan nikmat kesehatan. Dua nikmat ini dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah SAW mengingatkan banyak dua nikmat ini yang selalu kita lupakan yaitu nikmat kesempatan, nikmat waktu. Nikmat apapun yang kita miliki, mau harta, mau apapun, kalau waktu sudah habis, tidak ada artinya apa-apa. Ketika datang ajal, selesai waktu hidup kita, nikmat apapun, harta tidak ada manfaatnya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taraddah. Harta tidak ada manfaatnya, walaupun kita cari pontang-panting, kalau nikmat waktu habis, habislah ini semua. Maka kita bersyukur nikmat waktu, jangan nunggu budaya kita setahun sekali. Ulang tahun. Kita setiap hari kita mengucapkan, ya Allah aku bersyukur sampai pagi hari ini. Nanti sore hari pun demikian. Allah kami bersyukur kami sampai pagi, sampai petang ini, sampai sore ini. Maka ada zikiran pagi, ada zikiran petang. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Maka orang-orang yang selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pasti punya namanya nafsul mutmainnah. Saya ulangi lagi, orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah pasti punya nikmat namanya nikmat an-nafsul mutmainnah. An-nafsul mutmainnah itu apa? Yaitu jiwa yang tenang. Dibalik. Kalau jiwa kita sedang tidak tenang, jiwa kita sedang gundah, apapun yang menyebabkan kita nggak tenang, sesungguhnya dia tidak bersyukur saat itu. Sesungguhnya dia tidak saat itu, detik itu dia tidak bersyukur, melupakan nikmat Allah yang begitu banyak. Kenapa? Karena Allah maha baik. Nanti kita akan bahas ketika ayat-ayat Al-Quran kita kaji betapa dahsyat Allah itu. Sehingga kalau kita hitung yang menyebabkan kita gundah, gelisah, itu amat sangat sedikit sekali dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu memberikan cinta kasih sayang kita kepada manusia dan apalagi kita kepada Rasulullah SAW dengan ungkapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabika sayyidina Muhammad. Cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla harus mencintai Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Redaksi Al-Quran Al-Karim Allah berfirman, katakan hai Muhammad, kalaulah kalian semua betul-betul mencintai Allah, ikuti aku. Di antara Rasulullah SAW adalah, di antara mengikuti Rasulullah SAW adalah memberikan salam dan salat kepada beliau. Kadang-kala kita miskin sekali salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan seluruh malaikat-malaikat memberikan salam salawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, berikanlah salam salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, setiap Sabtu pagi di waktu New York ataupun sore hari di waktu Indonesia, mungkin sekitar jam setengah empat ya, ataupun jam setengah empat atau jam 4, kita akan melakukan zikir dulu terlebih dahulu agar dapat hati kita ada cahaya, pikiran kita ada cahaya, yaitu kita berzikir Ma'surat Hasan Al-Banna. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mungkin Bapak-bapak tidak asing lagi ini zikiran pagi dan sore, atau pagi dan petang, dan biasanya kita lakukan ini tersebar, tinggal diklik di Google
Maksurat asal amat sangat banyak sekali. Maksurat, al-maksurat terkenal. Sama-sama kita membaca ini, diniatkan hati kita betul-betul mencari ridha Allah. Niatkan juga apa yang kita baca dihadiahkan juga untuk orang tua kita. Boleh sekali. Niatkan ya Allah. Niatkan mudah-mudahan ini sebagai wasilah agar kita dapat ilmu bermanfaat. Agar kita bermanfaat dan buat diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Niatkan itu juga buat yang sakit juga bisa. Berzikir adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan mustajab. Sama-sama kita membaca maksud as-sanabana. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بعهد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن أشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأعصى كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam Zoom itu ada etika ya Bapak-Bapak Ibu dan baik, kita lanjutkan Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran, khusus nanti setiap hari Sabtu pagi waktu New York ataupun Sabtu sore kita mengkaji tafsir ayat Al-Quran, khususnya berkaitan dengan akidah kita. Kemarin kita sudah membahas tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, nanti tauhidul asma was sifat. Barulah kita keluarlah akhlak kita. Untuk supaya tidak ada diskoneksi yang berat ya, supaya nyambung, enggak saya akan mengulang sedikit tentang apa yang sudah saya terangkan sebelumnya ya. Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita berbicara tentang akidah. Maaf sebentar, ini tafsir ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak kita. Agar kita punya akhlak, kita harus punya keyakinan. Ini yang harus saya jelaskan kemarin, mengulang kembali sebentar saja. Dalam hukum alam, di situ adalah berlaku aturan Allah yang mencipta. Alam semesta dari Allah, alam semesta dari Tuhan. Lintas agama, alam semesta dari Tuhan. Nah, kalau kita bicara alam semesta dari Allah, maka agama harus sesuai dengan alam semesta. Sama, klik. Maka ajaran agama harus sesuai dengan alam semesta. Karena satu sumber, agama dari Tuhan, alam semesta dari Tuhan. Maka untuk menggambarkan tentang kita ajaran agama Islam dengan agama lain, harus kita pahami perbedaannya di mana. Menurut hukum alam, yang namanya iman, percaya, itu harus ada muqaddimah, namanya berpikir, menganalisa, membaca, itu hukum alam. Jadi ketika Anda analisa, Anda perhatikan, berpikir, barulah namanya tumbuh nama kepercayaan. Jadi namanya percaya itu setelah mengalami, namanya proses berpikir, proses menganalisa, observasi. Setelah percaya maka namanya tumbuh, namanya berserah diri. Kemarin kita sudah bahas, ini hukum alam. Maka ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Bacalah, bukan dirikanlah sholat. Berimanlah padaku, tidak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan membaca ini, menganalisa, maka tumbuhlah iman. Dan ternyata hebatnya, dahsyatnya kita, kitab suci kita, bacaan namanya Quran, menganalisa, mengobservasi alam semesta serta seisinya. Maka itu kebanyakan di dalam Al-Quran adalah mengenal siapakah Allah. Dengan apa? Dengan pendekatan logical thinking kita. Di sini pasti ada Allah yang mencipta. Tumbuhlah iman, dari iman tumbuhlah Islam. Al-Islam artinya al-khudu wal-inqiyad. Kalau iman artinya percaya. Kalau Islam adalah tunduk, pasrah, berserah diri, itu namanya. Muslimun adalah orang yang berserah diri, orang yang tunduk, orang yang pasrah. Kepada siapa? Kepada yang mencipta alam semesta, itu Allah Azza wa Jalla. Ini kerangka awalnya. Ya, ini mengemulakan. Ini contoh, am khuliqum min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah kita ini diciptakan begitu saja tanpa sang pencipta? Alam semesta serta seisinya tidak mungkin tanpa ada yang merekayasa, tanpa ada yang mencipta. Pasti ada yang mencipta. Am humul khaliqun, apakah mereka menciptakan diri sendiri? Tidak mungkin. Adanya air, tentunya ada air, tidak mungkin. Adanya kita ini langsung ada, tidak. Ini adalah gambaran supaya kita berpikir. Baik, maka setelah kita berpikir, tumbuhlah namanya percaya. Nah, akal sehat akan menuju pada satu titik namanya tauhid. Ini mengulangi pelajaran sebelumnya. Maka namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Nanti kita akan bahas. Ini hanya sekedar lewat saja. Tauhid rububiyah yang kemarin kita bahas, alam semesta sertasinya kita lihat. Nanti kita akan berkutat di sini. Alam semesta ini yang bulat ini adalah alam semesta serta seisinya. Yang bulat ini. Alam semesta serta seisinya.
Ketika kita lihat dikembalikan pada yang satu. Karena akal sehat mengatakan Tuhan itu pasti ada. Yang kedua, Tuhan itu pasti satu. Yang mengatur alam semesta pasti satu. Yang mencipta satu. Yang memiliki satu. Mengatur alam semesta. Menata alam. Kata-kata Rob inilah yang disebut dengan mencipta. Yang mencipta alam semesta. Yang memiliki alam semesta. Yang mengatur alam semesta. Yang menata alam semesta. Maka kata-kata Rabb adalah bukan sekedar Tuhan. Rabbana atina, wahai Tuhan kami yang menciptakan kami. Artinya begitu, wahai Tuhan kami yang memiliki kami. Wahai Tuhan kami yang mengatur kami. Itu kalimat. Mohon maaf, ini siapa yang coret-coret ya? Please jangan ganggu kami ya. Dosa ganggu orang lagi nge-zoom gini ya. Tolong Bapak Ibu. Balik lagi tadi. Ketika kita berbicara tentang tauhid rububiyah, alam semesta sertasinya dikembalikan pada yang satu, ya, pada yang satu. Ketika dikembalikan pada yang satu, siapa yang mencipta pasti yang satu, yang mengatur pasti yang satu, yang menata pasti satu. Tidak mungkin dua. Kalau dua, logika kita nggak masuk. Maka yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur ini namanya Rabb. Istilahnya Rabbi, Allahu Rabbi, Tuhan, Allah adalah Tuhanku yang mencipta aku, yang memiliki aku, yang mengatur aku. Namanya Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah mengembalikan pada yang satu, yang mencipta pasti yang. Nah inilah yang akan dibahas oleh Al-Quranul Karim. Paling banyak ayat Al-Quran berbicara tentang ini. Tentang siapa yang mencipta, ditantang manusia, akal Anda tidak akan bisa mengatakan tidak ada Tuhan. Akal Anda tidak akan, susah sekali membuktikan tidak ada Tuhan. Dan akal kita susah sekali mengatakan Tuhan itu 2, 3. Maka orang-orang yang mengatakan, meyakini agama-agama lain mengatakan Tuhan itu 3, dewa ini, dewa ini, dewa ini, sebetulnya mereka bertentangan dengan akal. Maka kacamata kita ketika kita melihat alam semesta isinya dikembalikan kepada yang satu, yaitu Allah. Siapa? Rabb. Namanya Tauhid Rububiyah. Maka ini namanya ketika menyaksikan alam semesta, melihat alam semesta, bahasanya adalah asyhadu, aku menyaksikan. Asyhadu, aku menyaksikan. Ketika kita aku menyaksikan Tuhan, bukan menyaksikan alam semesta serta seisinya. Menyaksikan apa yang di depan saya, ada makanan, ada minuman, ada oksigen, walaupun kita tidak bisa melihatnya, saya yakin di dalamnya ada oksigen, sehingga kita bisa bernafas, merasakan. Nah, melihat ini namanya membaca Iqra. Maka alam semesta serta isinya adalah bacaan. Maksudnya adalah Al-Quran. Maka Al-Quran dibagi 2. Quran yang kita pegang, lembaran-lembaran, namanya ayat-ayat qauliyah, perkataan. Qauliyah, qaf, qauliyah. Al-Quran alam semesta namanya ayat-ayat kauniyah. Maksudnya adalah alam semesta. 2 ini nyambung antara yang tertulis dengan yang nampak. Sama ketika kita beli HP, beli TV, beli apapun, beli kipas angin, beli apapun elektronik. Ada buku petunjuknya. Buku petunjuk dengan barangnya sama. Saya beli mobil, seandainya kita beli mobil, taruhlah Toyota Kijang Innova di Indonesia, ada Kijang Innova. Kita beli Kijang Innova, berarti ini dari Toyota. Toyota mengeluarkan buku manual booknya, buku petunjuk, namanya buku itu. Nah, buku ini dengan barangnya sama, karena satu sumber namanya Toyota. Alam semesta sertasinya disebut dengan ayat-ayat kauniyah, alam, kaun, pakai kaf. Yang lembaran kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas namanya ayat-ayat qauliyah, perkataan. Dua-duanya nyambung. Maka ketika kita membaca alam semesta serta seisinya dari kacamata tauhid rububiyah, kacamata tauhid adalah ini semua dari yang satu. Ini semua berasal dari yang satu. Yang mencipta satu, yang memiliki satu, yang mengatur satu. Itu namanya tauhid rububiyah. Pasti ada yang mencipta. Akal kita akan berhenti, nggak bisa melanjutkan ketika mengatakan tidak ada Tuhan. Susah, mentok. Maka mustahil mengatakan tidak ada Tuhan. Membuktikan tidak ada Tuhan jauh lebih susah daripada membuktikan adanya Tuhan. Nah, ini namanya tauhid. Maka ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tadi, apakah Anda diciptakan begitu saja tanpa sang pencipta?
Ataupun Anda menciptakan diri sendiri? Mustahil. Jadi itu ditantang. Akal pasti mengatakan ada yang mencipta. Ini bangunan, ini masjid. Masjid ini pasti ada yang merekayasa. Dari yang pertama kali bangun, direkayasa, kemudian jadilah bangunan. Pasti ada yang mengatur. Subhanallah. Kita bernafas. Kita bukan lagi menyaksikan, merasakan langsung. Ini pasti ada yang mengatur, tidak mungkin tidak ada yang mengatur. Subhanallah. Inilah tauhid rububiyah. Pasti yang menciptakan oksigen adalah yang satu, itu Allah. Yang satu itu namanya tauhid, mengembalikan kepada yang satu. Ketika kita berpikir semua alam semesta ini mengembalikan pada yang satu, namanya tauhid. Kemudian ini kemarin kita sudah menjelaskan sedikit tentang tauhid rububiyah. Nanti kita akan lebih dalam lagi. Kemudian ada lagi namanya ilahun. Ada rabbun, ada ilahun. Setelah tauhid rububiyah, yang mencipta alam semesta, yang memiliki alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menata alam semesta, yang menghidupkan alam semesta, dan seterusnya berkaitan dengan alam semesta, namanya rabbun. Maka ada yang menerjemahkan Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, segala puji bagi Engkau, Allah yang mengatur alam semesta. Sah-sah saja. Itu baru bagian daripada kalimat Rabb. Jadi kalau mau lengkapnya, banyak sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mencipta alam semesta. Rabbul Alamin. Yang memiliki alam semesta. Rabbul Alamin. Yang mengatur alam semesta. Rabbul Alamin. Yang menata alam semesta. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, setelah kita asyhadu, kita menyaksikan, asyhadu, aku menyaksikan alam semesta, maka masuklah namanya tauhid uluhiyah. Ilahun. Ilahun artinya adalah yang disembah. La ilaha, tidak ada yang patut disembah illallah, kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang patut dikultuskan illallah, kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang patut disucikan illallah, kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang patut diagungkan illallah, kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang patut dibesarkan illallah, kecuali Allah. Dan seterusnya. Maka ini masuk yang disebut dengan affection, rasa hati. Ini merasakan kita. Memang hanya Allah yang kita agungkan. Kita bahas, ternyata orang-orang kaum musyrik di Mekah itu mereka sudah bertauhid, tapi tauhid rububiyah. Mengakui Allah itu sang pencipta. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Hai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir Quraisy ini, orang-orang musyrik. Siapa sih yang ngasih rezeki dari langit dan bumi? Amma yamliku sama wal absar. Coba siapa sih yang menciptakan pendengaran kita dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mait wa yukhrijul maita minal hayy. Siapa sih yang mengeluarkan dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang tadi yang mati jadi hidup, kemudian yang tadinya hidup jadi mati. Itu siapa yang mengatur? Wa man yudabbirul amr. Siapa yang mengatur alam semesta serta isinya siapa? Ternyata fasayaqulun, dan mereka akan mengatakan, orang-orang musyrik jahiliyah mengatakan Allah. Bayangkan. Kebanyakan kita salah. Orang kafir Quraisy dia mengakui Allah, mengakui. Katakan kepada mereka, Fokul, katakan hai Muhammad kepada mereka, afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Nah, kata-kata bertakwa kepada Allah namanya tauhid uluhiyah namanya. Maka itu pernah saya terangkan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Baik lagi, ketika saya menerangkan tentang takwa, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Di sini hati, rasa. Jadi orang-orang kafir Quraisy, mereka itu mengakui Tuhan Allah. Iya betul. Bukan mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah Tuhan. Tapi ada Tuhan-Tuhan tandingan namanya berhala, berhala, berhala. Nah, karena itu namanya menyekutukan. Ini menyekutukan. Sekutu-sekutunya Tuhan. Teman-temannya Tuhan. Syarikun untuk sekutu, teman. Maka bahasa Indonesia bersyarikat, berkawan. Membuat company sama. Perusahaan company. Bahasa Arabnya syarikah, sama. Syarikah. Kita bikin sebuah perusahaan. Bergabung kita mempunyai modal bersama. Jadi ada teman, ada partner. Nah, Tuhan ada partnernya. Nah, itu musyrik. Maka Arab jahiliyah itu lebih di atas
grade-nya dibanding orang-orang yang sekarang, orang-orang komunis, orang-orang ateis itu tidak percaya dengan Tuhan. Lucu, ya. Akal mereka itu mereka langkahi karena sungguhnya tidak mengakui kepada keberadaan Tuhan itu lebih parah daripada orang-orang musyrik jahiliyah. Dan saya pernah menerangkan, iblis pun mengakui keberadaan Tuhan. Ketika iblis ditanya, apa gerangan yang menyebabkan kau tidak sujud? Ma manaka alla tasjuda id amartuka. Iblis mengatakan ketika disuruh sujud pada Nabi Adam, kemarin kita sudah bahas, ana khairu minhu, aku lebih baik dari manusia ini. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Maka iblis mengaku eksistensi Tuhan sebagai sang pencipta, maka masuk tauhid rububiyah. Kalau ada orang tidak percaya dengan Tuhan, dia lebih parah dari iblis. Karena iblis mengakui eksistensi Tuhan. Engkau yang menciptakan aku. Kalau ada orang mengatakan tidak ada Tuhan, seakan-akan dia menciptakan dirinya sendiri, lebih parah. Nah, kenapa iblis masuk neraka? Dia tidak masuk namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu hanya Allah yang kita besarkan. Hanya Allah yang kita agungkan. Hanya Allah yang kita sembah. Masuklah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka orang yang disebut dengan musyrik, sampai pun musyrik kecil, iyyakum wasyirkil asghar. Hati-hati kamu dengan syirik yang kecil, ala wa riya, yaitu riya. Dia tahu adanya Tuhan sebagai Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan. Tapi ketika dia berperilaku menepuk dada, membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya. Mengagungkan dirinya berarti bertentangan dengan kata-kata la ilaha illallah, bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Kita akan masuk, kemarin kita sudah bahas, yaitu ayat Al-Quranul Karim ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemarin kita bahas. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi yakuna minal muqin. Wa kadzalika nuri Ibrahim, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim. Memperlihatkan adalah step one. Langkah awal, apa diperlihatkan? Malakutas samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi serta isinya, di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah. Setelah dia berpikir melihat langit dan bumi, waliyakuna minal muqinin. Step selanjutnya adalah dia yakin. Maka keyakinan setelah dia melihat alam semesta. Kemarin kita sampai di sini ya. Bagaimana dahsyatnya Nabi Ibrahim. Kemarin kita sudah menjelaskan sekilas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma janna 'alal lail ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afal qala la uhibbul afilin. Ketika datang gelap, jannah. Kemarin kita sudah bahas tentang datang gelap, diselimuti jadi gelap. Ra'a kawkaban. Nabi Ibrahim melihat di atas itu ada bintang, Masya Allah. Jangan-jangan ini Tuhan. Ketika mengatakan qala hadza rabbi, ini Tuhanku, itu terjebak dalam kemusyrikan, tetapi ini masih proses. Maka ingat, ketika manusia itu berproses, jangan Anda berikan judgment. Qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Nabi Ibrahim mengatakan kaukab, ada bintang adalah Tuhan. Falamma afal, kemudian bintang itu hilang. Masa Tuhan hilang? La uhibbul afilin. Nabi Ibrahim mengatakan, kok Tuhan hilang? Aku nggak suka, masa Tuhan bisa hilang? Falamma ra'al qamar, ketika itu Nabi Ibrahim melihat qamar, yaitu bulan. Bazighon, kelihatan keren banget. Bulan. Apalagi sekarang ini ya. Sekarang ini bulan nampak karena hari-hari Ayyamul Bait 13, 14, 15. Dianjurkan kita berpuasa. Ya. Kita ngeliat bulan, Masya Allah indah sekali rembulan. Qala hadza rabbi, ini keren, ini Tuhanku. Terjebak lagi dalam bentuk kemusyrikan. Falamma afal, hilang. Bulan pun hilang, terbenam. Qala la'in. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmiz zalimin. Kalau Allah Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepada aku, tidak bimbing aku, pasti aku termasuk orang-orang yang sesat. Dhalin. Dhalin itu dia sudah, ini pasti ada Tuhan, sudah masuk Tuhan ini pasti ada. Tapi salah jalan itu namanya dhalin, ya. Dhalin itu sesat sebetulnya. Kita naik mobil, mau tujuannya ke sana, salah jalur, itu namanya sesat. Tapi tujuannya sudah mau ke sana gitu. Nah, itu sesat.
Maka ini sudah ada Tuhan, Tuhan kok jadi bulan Tuhannya gitu kan. Tapi meyakini adanya tuh Tuhan. Lanjut. Falamma ra'a syams. Kemudian Nabi Ibrahim melihat syams, yaitu matahari. Bazighatan, terbit. Qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Keren, hadza akbar, ini lebih besar. Tentu ini berpikir mendalam, berpikir, ini lebih besar, ini besar. Falamma afalat, matahari pun hilang, terbenam. Masa Tuhan hilang? Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Nabi Ibrahim pasti ada Tuhan. Aku lepas dari apa yang kalian musyrikan, kalian sekutukan. Karena Nabi Ibrahim saat itu, kanan kiri depan belakang semua orang-orang menyembah berhala-berhala. Menyembah namanya Namrud, raja yang kuat sekali, yang dahsyatnya luar biasa. Mengatakan aku Tuhan. Sama nanti ketika zamannya Nabi Musa, Fir'aun. Mereka bikin berhala-berhala, patung-patung diagungkan, dibesarkan. Kemudian berpikir lagi mendalam, inilah yang kita selalu ucapkan, inni, sungguhnya aku wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hadapkan wajahku kepada Tuhan yang mencipta, pasti yang mencipta ini semua, pasti yang mencipta. Jadi keluar daripada alam semesta, keluar pasti ada yang mencipta. Fataras samawati wal ard hanifan. Hanifan itu lurus, benar. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini proses. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan dalam tanda kutip. Proses adalah melihat alam semesta. Maka itu ketika kita dalam kehidupan kita lagi drop tauhid rububiyahnya, drop tauhid uluhiyahnya, drop. Maka yang diasah, lihat alam semesta. Sehingga naik lagi iman kita. Perhatikan redaksi Al-Quran. Surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idha dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Sungguhnya orang-orang beriman hanyalah di garis bawahi, apabila mereka disebut nama Allah tergetar hatinya. Dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, ayat-ayat Al-Quran ketika dibacakan, dia bertambah imannya. Quran ada dua. Pertama yang kertas ini, yang kita baca, dari lembaran pertama Al-Fatihah sampai An-Nas, dan alam semesta serta seisi. Yang tadi kita baca adalah qauliyah, qaul. Perkataan. Yang alam semesta namanya ayat-ayat kauniyah. Ketika kita melihat alam semesta harusnya bertambah iman kita. Maka itu tidak ada sholat setelah subuh, tidak ada sholat setelah asar, supaya kita melihat langsung sunset sunrise. Bagaimana terbitnya matahari, bagaimana terbenamnya matahari, dahsyatnya luar biasa. Tetapi kita tidak melihat ini sebuah kedahsyatan. Padahal ini tanda kebesaran Allah sehingga iman kita menambah yakin. Subhanallah. Coba perhatikan ketika orang itu goncang, sesungguhnya dia tidak yakin dengan adanya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka disuruh oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anfal tadi baca Al-Quran. Dibacakan ayat Al-Quran. Dibacakan alam semesta, kita membaca permasalahan ketika kita melihat alam semesta ada terjadi ketidaknyambungan, diskoneksi. Apa itu? Kita tidak kembalikan kepada Allah. Alam semesta adalah alam semesta. Pada alam semesta serta seisinya harus dikembalikan kepada Allah. Dibuka, ini alam semesta serta seisinya dibuka, dikembalikan pada satu titik. Itulah kacamata tauhid. Yang selalu saya terangkan adalah ini, di sini pernah saya terangkan, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini saya saya robek-robek, saya sebarkan di depan ini. Satukan Arifin, satukan, satu. Dua, satukan semua, satukan. Menyatukan ini namanya tauhid, wahid. Satukan wahid jadi satu. Ini namanya tauhid. Nah ini alam semesta sertasinya begitu banyak. Gitu. Alam semesta baik di langit dan di bumi. Semua yang mencipta satu. Yang mengatur satu. Yang memiliki satu. Namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yang mencipta satu. Yang mengatur satu semua. Maka ketika kita lihat alam semesta sertasinya, pasti yang mencipta ini satu. Enggak mungkin dua. Akal sehat mengatakan satu.
Kalau Anda mengatakan dua, bagaimana? Ada mobil, drivernya dua, yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan. Ada tiga, yang satu mau lurus. Ini gimana? Nggak mungkin. Pasti yang ngatur satu. Kalau di sana lebih dari Tuhan, lebih dari satu, pasti alam semesta ini berantakan, hancur. Yang satu mau menerbitkan matahari dari timur, yang satu mau menerbitkan dari barat, yang satu mau menerbitkan dari selatan, yang satu mau menerbitkan dari timur, dari utara. Matahari jadi bingung, mau instruksi dari siapa nih? Maka akal sehat mengatakan Tuhan itu pasti satu. Itu namanya tauhid rububiyah. Ketika alam semesta dilihat oleh Nabi Ibrahim sampai ini wajah tu ya Allah wajhilladzi fataras samawati wal ardi, pasti mencipta ini semua. Yakin, maka dia keluar dari alam semesta, yakini itu semua. Maka sehebat apapun ilmu pengetahuan modern adalah membaca alam semesta, membaca fenomena yang ada. Tidak pernah membaca siapa di balik ini, mentok dari situ. Subhanallah, saya bertanya kepada seorang dokter dan kita lihat bosnya, kalau dia seorang dokter yang ahli kandungan, dari satu sel menjadi jutaan sel di dalam perut seorang rahim, seorang ibu, betul mecah, sekian banyak sel-sel berubah. Instruksinya siapa? Kamu jadi darah, kamu jadi daging, kamu jadi tulang, kamu jadi mata, kamu jadi telinga, kamu jadi otak. Siapa menginstruksikan ini semua? Yang mengatur ini semua. Dokter hanya melihat kalau sekian hari akan terjadi ini, sekian hari akan terjadi begini, sekian hari akan terjadi ini. Makanan, minuman akan menjadi satu, jadi darah, dan kemudian menjadilah manusia. Sekian bulan, jadilah manusia. Sekian bulan akan terjadi kelahiran. Dan dia hanya membaca fenomena. Membaca yang ada. Tapi siapa yang mengatur ini? Angkat tangan. Siapa mengasih job description-nya? Wahai sel-sel ini, Anda jadi tulang. Pada umur sekian, Anda berhenti, nggak boleh lagi berkembang. Kalau ini tetap berkembang. Kalau tulang kita tidak berhenti, ini jalan terus. Gigi kita bercalung semua, semua. Nggak mungkin dia berhenti, pada waktu tertentu dia berhenti. Istilahnya bahasa gaulnya matching banget, pas semuanya. Darah terus bergerak, gitu kan? Siapa yang ngatur ini? Siapa yang menginstruksikan? Wahai sel-sel, kamu jadi mata. Yang satu jadi telinga, yang satu jadi otak, yang satu jadi jantung, yang satu. Siapa yang mengatur sel-sel ini semuanya? Ini tauhid rububiyah, pasti ada yang satu. Nah, masuklah tauhid uluhiyah. Kalau begitu aku tunduk kepada Engkau ya Allah. Kita lihat Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita masuki pada ayat selanjutnya yang kita akan bahas pada hari ini. Itu surah Al-Baqarah 163 164. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahman rahim. Wa ilahukum, Tuhan kalian yang patut disembah, ilahun wahid, hanya yang esa. Ini sebuah kata-kata setelah Anda melihat ini adalah klimaks uluhiyah. La ilaha illallah. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang patut diagungkan, disembah, dibesarkan, disucikan kecuali Dia. Itu Allah. Siapa itu? Ar-Rahmanur Rahim. Yaitu yang maha pengasih dan maha penyayang, maha pemurah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, di dalam hadis ini masuk klasifikasi Ismul A'zam. Apa? Ismul A'zam. Ismul A'zam, nama Allah yang teragung. Kita tahu ada Asmaul Husna. Kita tahu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah, nama-nama yang agung, nama-nama yang baik, Asmaul Husna, tidak terbatas hanya 99. Kalau namanya terbatas, maka Allah terbatas. Maka 99 Asmaul Husna adalah bagian saja daripada Asmaul Husna yang tidak terbatas. Nama Allah tidak akan terbatas. Nah, kata-kata wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Rasulullah bersabda, yang berdoa ini, dengan ada kata-kata ini doanya dikabul. Plus tambah lagi awal surat Ali Imran. Alif lam mim Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Ini hadis. Betapa Allah SWT senang sekali hambanya ketika mengilahkan Allah.
menjadikan Tuhan itu sesembahannya, menjadikan Tuhan itu yang dibesarkan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan berbicara orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tidak usah. Berbicara diri saya dulu lah. Ku anfusakum, jaga diri Anda dari api neraka. Jaga keluarga Anda dari api neraka. Kita semua orang beriman di sini. Siapa Tuhan Anda? Allah. Siapa Tuhan Allah? Tapi perilaku kita kadang-kadang bertentangan dengan tauhid rububiyah. Tahu dari mana? Ketika saya berceramah mencari nama, cari popularitas diri. Saya adalah imam besar, saya adalah ulama besar, saya adalah seorang alim. Rontok itu semua. Kenapa? Karena hati Anda tidak lagi membesarkan ilahun, yaitu Allah. Tapi siapa? Membesarkan diri sendiri. Betapa banyak perilaku kita tanpa kita sadari membesarkan diri kita, tanpa membesarkan Allah Azza wa Jalla. Wa ilahukum ilahu wahid. Yang Anda besarkan hanya satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang aku diagungkan kecuali Dia. Siapa Dia? Sifat Allah Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman yang ngasih terus. Ngasih, pemurah. Enggak ada nama yang enggak dikasih. Semua dikasih. Orang kafir dikasih nafas. Dikasih. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Bahkan hartanya kadang-kala lebih dari kita. Walaupun dia mengatakan Tuhan itu tiga. Walaupun mengatakan tidak ada Tuhan. Tetap dikasih makan, dikasih hidup. Saking maha pemurahnya. Dikasih. Maha pengasih. Ar-Rahim maha penyayang. Kalau Ar-Rahim itu spesial. Hanya untuk orang-orang beriman. Dicintai. Maka ada kata-kata. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu adalah surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman itu berbicara apa saja alam semesta. Tentang laut, tentang udara, tentang tumbuh-tumbuhan, ini banyak sekali. Itulah Allah yang maha pengasih. Orang kafir pun dapat. Tapi Ar-Rahim spesial hanyalah untuk orang-orang yang beriman, yang dicintai. Mudah-mudahan kita mendapatkan Ar-Rahim daripada Allah Azza wa Jalla. Maka ada istilah Ghafurur Rahim, maha pengampun dan maha penyayang, mencintai kita. Karena yang diampuni hanyalah orang-orang yang mengagungkan Allah saja. Maka dosa kemusyrikan tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia wafat dalam keadaan musyrik. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita bertauhid la ilaha illallah. Nah, untuk mengukuhkan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim, kita lihat ayat selanjutnya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, as-samawat, ada as-samawat. As-samawat itu lapisan-lapisan langit. Karena langit itu sangat amat luas sekali. Tentunya plural. Wal ard, dan bumi. Wa ikhtilaful laili wan nahar. Silih bergantinya siang dan malam. Sampai di sini. Lihat. Bagaimana silih bergantinya siang dan malam itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Wal fulkil lati tajri fil bahri. Ini saya selesaikan dulu. Perahu yang sedang berlayar berjalan di lautan, ditiup angin begitu dahsyat, itu adalah bima yanfa'un nas, yang sangat berguna buat manusia. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apapun yang Allah turunkan dari langit, mimma, dari air, fa ahya bil arda ba'da mautiha, menghidupkan bumi, hamparan bumi dihidupkan setelah dia mati, dihidupkan dengan turunnya air. Wa batsa fiha min kulli dabbah, dengan adanya air ini orang hidup semua, jadi makhluk-makhluk hidup dengan air ini. Semua makhluk, mau manusianya, mau binatangnya, semua. Wa tasrif riyah, adanya angin, bergeseran angin. Was-sahab, ya awan yang berjalan terus, musakhkhir bainas samai wal ard, di antara langit dan bumi, la ayatil liqaumin ya'qilun. Itu adalah tanda-tanda kebesaran bagi yang berfikir. Jadi penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera sedang berlayar di lautan. Tentu membawa manfaat adanya perdagangan, transaksi. Kalau zaman sekarang saya ekspor impor. Ya. Dan apa Allah turunkan dari langit berupa air. Dengan air itu dihidupkan semua yang tadinya mati di bumi ini, yang kering mati, jadi hidup. Disebarkan di bumi ini bermacam-macam makhluk-makhluk, termasuk hewan, termasuk kita. Ada pengisaran angin, di mana angin itu bisa bergerak, awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Ini semua tanda kebesaran bagi yang berfikir. Subhanallah. Satu-satu kita akan bahas, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Inna fi, kata-kata inna sungguhnya inilah penekanan.
Inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Coba bayangkan. Hanya manusia yang bodoh mengatakan ini tiba-tiba terjadilah langit dan bumi. Pasti ada yang mencipta. Anda melihat sesuatu ini pasti ada yang mencipta. Inna fi khalqis samawati wal ard. Dalam penciptaan samawat lapisan langit. Langit itu berlapis-lapis, sangat luas sekali. Hamparan bumi, kita lihat bumi semua, kita pasti ada yang menciptanya ya Allah. Wa ikhtilafil lail wan nahar. Silih bergantinya gantian siang malam. Tetapi jadi masalah yang tadi semua adalah ketika kita melihat siang dan malam adalah sebagai rutinitas. Ini yang berbahaya. Inilah yang menyebabkan tauhid rububiyahnya lemah, tauhid uluhiyahnya lemah. Tauhid rububiyah dan uluhiyah ini penting sekali. Coba, kalau kita perhatikan langit dan bumi serta isinya, bapak-bapak, ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, bumi yang dihamparkan oleh Allah, coba. Siapa yang mencipta? Enggak ada satupun yang mengatakan tidak ada yang mencipta. Akal sehat kita akan mengarah, pasti ada yang mencipta, pasti akal sehat kita. Ketika kita melihat tumbuh-tumbuhan, diturunkannya air hujan yang tadi diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Quran tadi, turunkan air hujan, kemudian setelah kita lihat air hujan turun tumbuh-tumbuhan semua, Masya Allah, subhanallah. Kita lihat tumbuh-tumbuhan mulai hijau. Sekarang apalagi ya, udah mulai spring di sini. Nanti masuk summer, rumput-rumput sudah mulai hijau. Nanti kalau mau menjelang winter, waduh, rontok semuanya ya. Karena ada snow, dingin mati semua. Ketika itu tumbuh-tumbuhan, Masya Allah, subhanallah. Ketika kita melihat ini adalah tanda kebesaran Allah, namanya proses tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Subhanallah. Ya Allah, subhanallah, luar biasa. Siang, malam berganti ya Allah. Nah ini hilang semua. Tumbuh-tumbuhan kita makan biasa saja, ngeliat langit dan bumi biasa saja. Siang berganti malam, malam berganti siang biasa saja. Biasa saja. Kenapa? Rutinitas, emang darsonya begitu. Kita lupa ini semua siapa yang mencipta. Kita lupa ketika Allah SWT menciptakan ini semua, ada tanda-tanda kebesaran Allah buat kita. Kalau bahasa saya adalah ada pesan Allah buat kita. Redaksi Al-Quran bahwasanya, hey, sesungguhnya itu ada tanda kebesaran aku. Ada tanda kebesaran aku, lihat, seakan-akan gitu. Itu hanya orang-orang yang punya akal. Liqaumi ya'qilun, yang berpikir saja. Yang gak berpikir ya kagak dapat. Apakah kita termasuk hamba Allah yang berpikir atau tidak berpikir? Ini sebuah pertanyaan buat diri kita. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba Allah yang tidak berpikir. Maka, tolong diingat-ingat. Maka keimanan kita sangat tergantung berpikir kita. Subhanallah. Keimanan kita ini sangat bergantung dengan berpikir kita. Maka kadang-kala orang itu imannya drop karena ini mati nih. Maka itu di dalam Islam, mohon maaf nih, jangan sampai tersinggung, jangan marah mulu. Kalau marah itu laksana api. Yang pertama kali dibakar ininya, akal sehatnya. Maka itu kadang-kala orang marah itu dia udah gak mikir-mikir, kadang-kala meja sekeras ini dipukul. Wah, gebrak-gebrak meja. Pukul meja udah tahu keras dipukul. Udah tahu besi dipukul, mobil dipukul, ditendang, ya sakit lah. Nah, kadang-kala itulah orang-orang marah itu akalnya mati. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan la takut. Ingetin terus kita jangan marah, pada marah, Allahu Akbar. Pada marah udahlah, semuanya gak benar karena akalnya udah mati. Drop imannya. Baik lagi tadi saya tidak akan bicara marah di sini. Bagaimana kita melihat langit dan bumi serta isinya itu adalah tanda kebesaran Allah. Berpikir. Sekarang saya kasih kenapa akidah ini dengan akhlak? Contoh. Kita punya masalah berat. Allah Subhanahu wa taala, berpikirlah, lihat langit dan bumi. Itu aku yang ngatur, kata Allah. Itu milik tanda kebesaran aku. Yang ternyata gelap gulita, gelap. Diputar oleh cahaya. Yang tadi bercahaya, diputar oleh gelap. Nah sekarang dengan adanya teknologi, Anda nggak pernah ngerasain gelap. Soalnya sekarang gelap ada cahaya, tek, nyala. Siang hari matiin, menyala mulu. Maka kadang-kala affection-nya tidak terasa.
Kecuali Anda hidup dengan saya di hutan Mentawai. Kalau gelap, gelapnya luar biasa. Kalau udah gelap tuh, apalagi di sungai. Kemarin kita di sungai jalan kaki, ingat sekali itu 41 jam setengah kita jalan dari gunung naik turun gunung, pas maghrib tuh. Turun enggak sampai pas semdep. Itu udah gelap gulita di sungai kanan kiri ini bebatuan, ini di hutan nih. Karena ini musim kemarau jadi airnya hilang, masih ada. Itu gelap segelap-gelapnya. Itu pakai senter banyak serangga gitu. Kita rasakan ya Allah, kangen dengan adanya cahaya. Nanti ketika pagi hari, alhamdulillah, masya Allah, betapa dahsyatnya. Maka itu dijadikan malam itu subatan sebagai tidur. Ya Allah, Engkau menciptakan ini semua. Ya. Yang tadinya aku punya masalah, pasti ada jalan keluar, akan ada pagi hari. Ya kan? Fajar akan menyingsing, bahkan akan ada sunrise insya Allah. Maka yakinlah. Maka ketika kita punya masalah apapun dengan berzikir, ya Allah. Berzikir ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam sama semesta. Berzikirkan zikiran-zikiran yang dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikiran-zikiran yang sudah ada dalam hadis-hadis namanya ma'thurat yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Inilah peninggalan-peninggalan Rasulullah. Kumpulan-kumpulan ini namanya ma'thurat. Bahkan ditantang nanti dibuka surat Al-Qasas surat 28. Dicatat 28 ayat 71, 72. 28, 71, 72. Ditantang. Jadi di beberapa tahun yang lalu anak-anak saya ngajak nonton namanya Frozen. Udah ada film kartun namanya Frozen. Udah. Saya nonton film Frozen, film anak-anak. Dalam hati saya, Allahu Akbar. Masya Allah, saya nonton. Allah Akbar. Ini kan surat Al-Qasas. Ini surat Al-Qasas. Yang tadi saya katakan, surat Al-Qasas ayat 71-72. Kenapa? Jadi ini kan film, gambaran film kartun ya. Tidak ada cahaya sedikit pun. Jadi frozen. Jadi semuanya beku semua. Mereka mengharapkan adanya cahaya. Maka ditantang oleh Allah. Qul, katakan hai Muhammad, ara'aitum. Bagaimana pendapat Anda? Coba berfikir, ara'aitum itu coba perhatikan, berfikir. In ja'alallahu alaikumul lail sarmadan ila yaumil qiyamah. Kalau Allah menciptakan malam terus sampai hari kiamat. Coba. Frozen. Semua jadi beku. Ditantang oleh Allah. Coba pikir. Kan siapa yang menghadirkan siang? Ini pada ayat yang ke-71. 72. Coba kamu perhatikan. Kalau dijadikan siang terus nggak ada malam. Malam itu butuh istirahat kita. Subhanallah. Ini kadangkala pagi, siang, sore, malam biasa. Tidak ada tanda kebesaran Allah. Maka kita menikmati malam, menikmati siang, lupa siapa yang memberikan nikmat. Itu yang disebut dengan kufur nikmat. Ya. Ini air. Ini air. Ini air. Ketika kita berpikir melihat air, tauhid rububiyah, dia yang mencipta Allah. Masya Allah, saya minum. Subhanallah, alhamdulillah, Masya Allah. Ada Allah, ada Allah. Ada Allah, Allah ini pasti menciptakan. Gak ada satupun yang bisa menciptakan air. Maka dia proses tauhid rububiyahnya jalan. Sekarang saya tutup. Ini bukan sulap, ini saya tutup. Saya tutup. Menutup bahasa Arabnya kafaro. Bahasa Inggris sama cover, nutup. Maka mata kita ini air adalah air. Lupa Allahnya, ketutup deh. Maka di sini dia merasakan nikmatnya air. Lupa siapa yang memberikan air itu. Dia merasakan nikmatnya air. Tapi lupa siapa yang dibalik air itu. Yaitu Allah Azza wa Jalla. Sekarang ini anak-anak kita. Ada orang tua yang gak cinta anak. Nggak ada, semua cinta anak. Kita cium anak kita. Anak. Dari kita bayi ini kita cium, kita susui. Ya tentu buat ibu-ibu kalau saya nggak pernah nyusuin. Ya. Kita gendong, kita cium, kita gendong sambil kita nyanyi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dicium. Cinta, Anda merasakan nikmatnya mencium.
cinta. Lupa siapa yang ngasih cinta itu siapa. Yang ngasih cinta itu siapa. Yang menggerakkan Anda sehingga Anda mencintai anak dan memeluknya itu siapa, yang gerakin itu siapa. Maka mengkufur nikmat adalah dia lupa. Dia tertutup. Kita makan. Masya Allah enak banget. Masya Allah subhanallah Allah. La ilaha illallah enak banget. Di sini ada Allah. Ketika kita makan, enak banget nih, top markotop, wih keren banget, news dan maka lupa Allah. Dia lupa siapa yang mencipta itu. Maka ketika kita lihat ikhtilaful lail wan nahar, silih berganti siang dan malam, dia lupa siapa, maka ditantang oleh Allah. Katakan hai Muhammad, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? In ja'alallahu 'alaikum lail, kalau jadikan semua malam ini sarmadan ilal yaumil qiyamah. Dijadikan terus hari sampai hari kiamat itu terus malam aja. Siapa yang menghadirkan siang? Frozen. Subhanallah. Beku semua, mati kita, nggak ada kehidupan. Malam terus. Subhanallah. Disinilah ternyata tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah luar biasa. Ketika kita melihat langit dan bumi, semuanya Allah yang mencipta, pasti tunduk kita. Iya ya. Uluhiyahnya adalah tunduk kita kepada Allah, apapun yang disuruh. Contoh, orang tidak berhijab, dia pikir tubuh milik dia. Ini tubuh saya, sudah selesai, ini tubuh saya. Dia lupa siapa yang memberikan tubuh ini, siapa yang menggerakkan darah, jantung, paru-paru. Ini siapa yang gerakan itu siapa? Udah nggak kebayar, kita menikmati hidup. Coba lihat, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri Anda apakah Anda tidak berpikir mendalam? Nah, ini maka ketika kita berpikir liqaumi ya'qilun, redaksi Al-Qur'an tadi, ini tanda kebesaran Allah bagi yang berpikir, bagi yang punya akal. Inilah proses tauhid rububiyah berakal. Baru kita merasakan uluhiyah, wa ilahukum ilahu wahid. Hanya Engkau ya Allah yang aku agung, aku tunduk pada Engkau. Tunduk ini dengan rasa. Dengan rasa ini yang disebut dengan uluhiyah, tauhid uluhiyah. Yang aku besarkan hanya Engkau ya Allah. Yang aku puji hanya Engkau ya Allah, bukan diriku. Yang aku agungkan bukan alam semesta. Ketika kita ngeliat sunset, sunrise, wih keren banget. Kita ke pantai ataupun ke gunung, kemana lah saya tidak tahu. Wow. Saya ingat sekali ketika saya ke Gunung Sinai di Mesir sana. Malam-malam kita jalan sampai sana tuh menjelang subuh. Karena saya pikir padang pasir panas sampai di atas, dinginnya luar biasa. Kadangkala salju, kedinginan kita. Jalan ke atas malam hari. Sampai di sana, astagfirullahaladzim. Itu ada orang-orang dari negara ini, negara ini, negara ini. Bahkan ada dari Eropa, Italia itu malah kayak orang Jepang aja menyembah matahari. Jadi ada satu grup besar sekali, mungkin berapa bus itu. Mereka ke atas mengagungkan matahari. Saya bilang, ya Allah, zaman modern masih ada yang menyembah matahari. Kalau bahasa gaulnya, hari gini. Subhanallah. Lihat matahari ada hanya tanda kebesaran Allah. Yang dipuji adalah tandanya. Siapa di balik matahari? Lupa. Kita memuji makanan. Makanan. Dari malam saya makan donat. Enak banget. Masya Allah. Subhanallah. Allah. Donat keren banget ini donat. Apa bedanya dengan Anda terjebak dalam tanda, melupakan siapa di balik tanda? Matahari hanya tanda. Siang dan malam hanya tanda kebesaran Allah. Kita terjebak dalam tanda. Kita mencium anak kita. Kita mencium, kangen sama anak kita. Kangen sama pasangan hidup kita. Kita cinta. Itu hanya tanda. Ya Allah, Engkau berikan cinta ini kepada aku sehingga aku mencintai. Itulah tanda kebesaran Allah. Kita terjebak dalam tanda, melupakan siapa di balik tanda. Di dalam ayat Al-Quran, kalau kita kaji, itu semua rata-rata begitu. Kenapa begitu banyak? Nanti kita akan masuk dalam ayat Al-Quran. Kenapa begitu banyak? Karena di sini kelemahan manusia. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita berpikir hanya Allah menyuruh perintah-perintah Allah, salat, perintah Allah, puasa, perintah Allah, zakat, perintah. Halo, betapa banyak perintah-perintah Allah yang kita abaikan. Apa? Tadi disuruh ngeliat siang, disuruh ngeliat malam, disuruh berpikir. Bahtera berjalan, perahu berjalan dengan angin. Disuruh berpikir. Adanya kisaran angin.
Subhanallah. Jadi kalau kemarin itu kita sebelum saya ke New York di Saguluba itu harus ngeliat alam dulu. Oke, kita berangkat. Kalau enggak bisa. Ngeliat bagaimana, ngeliat langit bagaimana. Atau yang ahlinya laut. Boleh kita berangkat. Kalau enggak bisa. Ombaknya itu seperti gunung. Masya Allah. Itu namanya ini kapal, ini kapal ini bukan kapal, kalau kapal besar sekali. Sampan kecil. Jadi kita tuh kalau lebarnya itu kalau kita duduk tahiyat akhir, itu lebar kayak gitu. Berarti sempit banget kan? Ini sampan, ini gunung kayak gini, ini gunung. Ini terbang sampai baling-balingnya nggak kena air, cek gitu. Allahu Akbar. Ini tanda kebesaran Allah. Gimana Allah SWT menggerakkan angin itu. Kita cuma berdoa bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan membahayakan diriku baik di langit dan bumi, dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Bacalah doa ini, maka Anda terproteksi dari musibah. Mendoai doang kalah, gimana lagi? Ini perjuangan kita. Ketika melihat angin, ya Allah, tanda kebesaran Engkau. Tasrif riyah wassahabil musakhkhar bainas sama'i wal ardi ayat liqaumi ya'qilun yang tadi kita bacakan. Tanda kebesaran Engkau ya Allah. Maka bacalah Al-Quran, bukan hanya teks ini, tapi yang lihatnya alam semesta. Diatur oleh Allah. Subhanallah. Maka nanti kita akan kaji lagi ayat Al-Quran banyak bahas ini. Mengenal siapa Allah. Di dalam Al-Quran tidak pernah diterangkan secara deskriptif gimana cara sholat. Sholat subuh waktunya gini, gerakannya begini, bacanya gini. Sholat zuhur begini, waktunya begini. Secara deskriptif tidak, hanya isyarat-isyarat saja. Dijelaskan di dalam hadis. Al-Quran sebesar ini bahas apa? Ini adalah mengenal Allahnya, pondasi mengenal. Kekuatan mengenal inilah yang mempengaruhi kekuatan mengingat. Mengingat itu namanya berzikir. Salat adalah mengingat Allah. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, pada hari ini kita mendapatkan pencerahan. Biasakan sesuatu itu adalah di sana ada Allah Azza wa Jalla. Yang ujungnya adalah kita hanya mengagungkan Allah Azza wa Jalla, membesarkan Allah. Diagnosa hati kita, sudahkah kita membesarkan Allah atau kita tidak membesarkan Allah, membesarkan diri kita? Sudahkah kita membesarkan Allah ketika kita minum? Afaritumul ma'alladzi tashrabun? Apakah Anda tidak berpikir, tidak memperhatikan air yang kalian minum, makanan dan minum? Nanti semua ayat Al-Quran gitu, ini sama dengan, sama, iya diulang lagi, diulang. Kenapa diulang? Karena kecenderungan manusia, ini mah biasa rutinitas, adalah Tuhan baru kita. Minum, hilang dahaga. Makan, hilang lapar. Tidur, hilang capek, hilang lelah. Lupa siapa yang menggerakkan itu. Karena rutinitas makan pasti hilang lapar, minum hilang dahaga, tidur istirahat hilanglah capek. Itu rutinitas. Ada siang, besok juga ada malam, ada nanti habis malam ada siang. Rutinitas itulah menjadi Tuhan baru kita. Padahal ada yang mengatur ini semua. Maka jangan kufur nikmat, kembalikan kepada yang satu. Saya rasa ini saja dulu dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah yang tadi. Dan itu termasuk Ismul Azam. Ismul Azam apa sih? Nama Allah yang paling agung. Di antara sekian banyak nama-nama Allah, yang paling agung adalah di antaranya ini. Dan banyak lagi Asmaul Husna yang lainnya yang paling agung. Maka itu ketika saya pimpin zikir, kalau waktu New York adalah sore hari pada hari Jumat, waktu Indonesia adalah waktu Sabtu pagi, itu saya susun untuk Ismul Azam. Dari hadis-hadis saya kumpulkan Ismul Azam semua. Agar doa kita dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara Ismul Azamnya wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim, ini di antaranya. Alif lam mim Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Itu hadis, semua pakai hadis. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita ingat jangan sampai kita mengagungkan selain Allah, membesarkan selain Allah. Termasuk membesarkan komunitas kita. Terjadinya perpecahan parpol, ormas, golongan, bahkan pengajian kita lebih baik daripada pengajian yang lain. Kita ahli surga. Para manusia dibagi nanti 72 golongan. Kita golongan paling benar, yang lainnya adalah sesat. Pakai dalil itu nih. Subhanallah. Merasa paling benar adalah sifat daripada syaitan. Dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah sehingga terusir dari rahmat Allah, dari surga Allah, adalah merasa paling baik. Subhanallah. Maka saya harap Bapak-Bapak Ibu, ajaklah kerabat kita
untuk membaca banyak, jangan hanya satu golongan saja. Bukalah wawasan kita dengan banyak guru, bukalah wawasan kita dengan banyak bacaan, dengan banyak hadis, jangan hanya 1, 2, 3 saja. Kalau Anda pegang merupakan hadis-hadis yang lain. Bukalah pikiran kita dengan banyak wawasan. Dan hanya ustadz itu aja. Ustadz yang lain ini adalah sesat. Wah, kacau banget. Ya. Ini adalah menuhankan golongan, menuhankan guru Anda. Tetap manusia pasti punya kesalahan. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pasti saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Apa ada sesi tanya jawab nggak Ustaz? Silakan. Oke, bagi Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan, silahkan di unmute sendiri. Ya, apa dong? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Udah maghrib kali di sana ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ustadz dari Depok. Oh, jauh banget. Jauh dari New York maksud saya. Iya, Ustadz mau nanya tadi terkait tentang uluhiyah ya, artinya kita meyakinkan bahwa Allah yang memberikan segala-galanya gitu ya. Nah, kalau seandainya kita sudah diberikan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi ada sifat khilaf gitu ya, tempatnya saleh adalah manusia gitu ya. Dari sisi Pak Dino. Sebentar. Pak, di-unmute Pak Chris. Ya, siap. Ya, silakan Bu, maaf. Ya, dari sisi kekhilafan manusia nih Ustadz, atas kelalaian dari apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bukan disengaja sih ya, artinya karena mungkin kita sudah terbiasa yang seperti tadi minum aja gitu ya, karena merasa haus. Nah, itu meningkatkan bahwa itu semuanya dari Allah. Nah, itu perlu dilatihnya, mohon pencerahannya Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum Islam madina. Hari ini akmaltu lakum dinakum, sudah kami sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, atmamtu alaikum, aku sudah sempurnakan nikmat buat kalian. Nah, jadi agama Islam itu sudah sempurna. Sudah cukup. Bahasa kita, softwarenya itu, setup-nya itu udah keren, udah cakep banget. Nggak ada yang kurang. Tetapi kita tidak memakai ajaran-ajaran ini yang dengan baik. Sehingga kita tidak bisa merasakan yang tadi yang kita inginkan. Kita coba contoh. Bangun pagi, kita disuruh doa. Doa bangun pagi. Kita ke WC ada doanya. Keluar WC ada doanya. Mau makan ada doanya. Habis makan ada doanya. Nah, yang berbahaya sekali adalah ini doa dihafalnya sama anak-anak TK, SD, SMP sudah kagak baca, SMA kagak baca, apalagi orang-orang udah tua, orang kagak dibaca lagi. Doa mau makan, kadang-kadang orang tua kagak tahu. Doa mau minum, doa habis makan minum kagak tahu. Doa bangun tidur, apaan? Kadang-kadang orang tua kagak tahu. Kenapa? Ini udah di setup, sudah diatur. Doa ini, doa ini, doa ini. Semua pakai doa. Doa itu sebetulnya mengingat Allah. Subhanallah. Maka ketika kita merasakan nikmat, Masya Allah. Kan gitu. Kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan luar biasa, Allah itu maha baik. Nah, ungkapan ini diatur dengan berzikir. Bangun pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah ya Allah. Sore hari, amsayna wa amsal mulku lillah. Kalau kita baru melek, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Baru melek, ya Allah, kami bersyukur Engkau telah menghidupkan kami setelah Engkau mematikan kami. Ujungnya wa ilaihi nusyur, nanti kami akan kembali, kita akan wafat juga kok. Ketika orang itu berzikir ini semua diingat kematian, Masya Allah, dia akan bekerja, berbuat sesuatu untuk bekal kematiannya. Tapi doa-doa ini rontok semua. Luar WC,
Lega banget dari tadi mulus. Aduh, mantap. Nggak ada alhamdulilladzi azhabani 'anil adha wa afani. Aku bersyukur ya Allah Engkau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku dan menghilangkan kotoran dan menghilangkan penyakit. Atau ghufranaka, maha suci Engkau. Karena ini rontok semuanya, maka untuk membentuk supaya saya minum, ingat Allah, makan, nggak ada susah karena tidak ngikutin aturan yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini kadang-kala kita mengibarkan ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, malah ribut aja. Subhanallah. Anda ungkapkan itu zikiran-zikiran itu sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Nabi itu tidak nyala-nyalain orang. Gitu. Ini kadang-kala mengibarkan redaksi sunnah Nabi, tetapi dia sendiri bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang kecil-kecil ketika kita membesarkan Allah, membesarkan mau makan, ingat Allah, ingat Allah, membesarkan Allah, tidak membesarkan diri kita, dahsyat, itu akhlaknya keluar di situ. Maka orang yang berzikir itu keluar akhlak. Orang yang mengingat Allah keluar akhlak. Akhlak itulah kita menjadi orang yang tawadhu. Ketika kita melihat air adalah biasa saja, kita latih sekarang. Latih tauhid rububiyah. Kita lihat air, Masya Allah, Subhanallah. Ini ada airnya Allah, Subhanallah. Maka itu kemarin ketika saya di Niagara Falls, gitu kan, antara Kanada dan Amerika, Allah, setiap detik sedang bertasbih kepada Allah. Yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardi, di langit dan di bumi semua sedang bertasbih kepada Allah. Bayangin. Anda minum nih, gluk, dia sedang bertasbih, dia sedang bergerak, dia sedang air itu masuk dalam tubuh kita, menghidupkan tubuh kita. Karena tubuh kita mayoritas air. Subhanallah. Dia sedang tak padanya Allah, alhamdulillah ya Allah. Maka Anda bisa ngobrol tuh, ya Allah, oleh menciptakan air, wahai air, jadilah energi yang bermanfaat bagi aku. Tunduk pada Allah Azza wa Jalla. Ajak ngobrol juga boleh gitu. Karena dia tahu sebetulnya, dia bertasbih pada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, sembuhkanlah aku dengan wasilah air ini. Subhanallah. Dahsyat. Jadi ketika kita lihat langit dan bumi serta isinya termasuk air makanan, ini adalah mereka ini sedang bertasbih, tetapi kita tidak mengerti tasbih mereka. Sedang taat pada Allah. Jadi melihat segala sesuatu itu harus dibiasakan. Nah, ini butuh latihan. Butuh latihan. Kalau nggak dilatih ya sampai mati juga begitu-gitu aja. Ngeliat air biasa, ngeliat makanan biasa, ngeliat siang biasa, ngeliat malam biasa. Semuanya biasa saja. Nah, karena latihan itu harus diulang-ulang, repetition harus diulang, tidak cukup, harus intensif. Nanti lihat, ayat ini, loh kok ulang Pak Ustaz? Kok ulangan kajiannya ulang? Ini Qurannya beda-beda, ayatnya beda-beda, kok isi dia lagi. Bukan masalah dia lagi, ini ayat Al-Quran, lembaran pertama, lembaran kedua. Loh, ini pengulangan langit, bumi, matahari, bulan, tentang siang, tentang malam. Diulang lagi. Kenapa ada pengulangan? Karena kecenderungan rupanya besarnya luar biasa. Nah itulah yang harus kita set up dengan berzikir pagi, siang, berzikir ini, berzikir mau makan, mau minum, bangun tidur, dan ini yang harus kita bangun. Ya, terima kasih Ibu Natasha. Ibu siapa sih tadi ya? Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan yang lain Ibu Bapak. Jazakallah Ustaz. Wa iyaki. Ada pertanyaan silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Pada tidur habis sholat subuh, pada tidur yang jalan tidurnya enak. Itu pengajian gitu. Itu Om Dino tadi yang tidur. Orang sampai kesini kacau banget. Kok bisa sih? Iya, ini direkam lagi live. Astagfirullah. Bapak, Ibu, last chance, ada yang mau bertanya? Wah, ini kayaknya udah ide tidur atau ngerti semua, Pak. Insyaallah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya lagi mengenai ini Pak Ustadz, kalau kan kayak sekarang nih kita haji ditiadakan gitu. Itu harusnya di sana haji itu istilahnya gini, nggak boleh berhenti ya Pak Ustadz, kan harusnya tetap jalan ya, walau istilahnya harus ada yang mewakili gitu ya Pak Ustadz. Walaupun tidak ada, tetap aja pasti ada yang hajian, nggak mungkin nggak ada hajian. Pasti ada hajian, nggak mungkin nggak ada.
close semuanya nggak mungkin, mustahil lah saya yakin. Maka itu teman dari kerajaan Saudi Arabia, kami belum mengeluarkan keputusan tidak ada haji, tapi kita mempunyai langkah-langkah ya agak ketat tentang haji. Itu aja yang saya dengar. Belum memutuskan tidak ada haji, paling pembatasan, tapi pasti aja yang haji, nggak mungkin tidak ada yang haji. Terus kalau nanti Idul Kurban itu, Pak, nih Idul Adha, kita juga pasti akan tetap jalan ya Pak Ustadz ya, dengan PSBB apalah. Harus, itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Insya Allah nggak ada halangan dalam hal itu. Masalah teknis aja itu tetap kita kerjakan. Itu hanya masalah teknis bagaimana pelaksanaan Idul Adha. Sama nanti sholat Idul Fitri kemarin kan, teknisnya adalah ya sholat Idul Fitri masing-masing di rumah. Sama nanti Idul Adha berandai-andai belum selesai ya. Karena ini kan belum selesai gitu kan. Ada beberapa tempat malah nambah naik virus coronanya, semakin naik korbannya. Ada beberapa tempat sudah membaik gitu. Bahkan menjadi istilahnya daerah yang green, yang aman. Jadi beda-beda tempat-tempatnya. Nah, kalau kondisi sudah sama seperti kemarin ya berarti kita sholat Idul Adha-nya di rumah masing-masing. Allah alam, mudah-mudahan Allah mengangkat musibah ini semua. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Amin. Ada lagi pertanyaan siapa? Saya pernah dengar ada ini Pak Ustadz, katanya kalau wabah ini entah hadis atau apa 4 bulan gitu maksimal Pak Ustadz. Itulah kebanyakan orang-orang menerangkan hadis nggak ngeliat konteksnya. Nanti bulan udah selesai, nanti akan ada bintang bla bla bla. Halo, hadis yang Anda baca itu konteksnya berbeda. Maka itu kadang-kala kita membaca hadis menafsirkan sembarangan, nggak ngeliat konteks gitu. Kan ada tuh viral, insya Allah bulan Mei kelar, sampai sekarang belum kelar juga. Apakah Anda menyalahkan hadis? Akhirnya menyalahkan hadis. Nabi kagak benar, prediksinya salah. Kan gawat. Yang nggak benar ustadznya menjelaskan bosnya nanti bulan Mei kelar. Itu yang salah. Dia nggak ngelihat hadis itu konteksnya tidak berbicara virus corona gitu kan. Nggak bicara. Ini kadang-kala orang prediksi cocokologi, dicocok-cocokin. Nggak bisa begitu. Gitu kan. Nanti akan ada ini, ada ini. Itu prediksi. Ajaran agama Islam bukan ilmu nujum yang akan prediksi. Kalau ada isyarat, sudah isyarat itu luas. Kalau ada isyarat, lihat, katakan saya. Ketika itu luas, isyarat dari Allah dan Rasulnya, jangan Anda sempit-sempitkan. Ketika disempitkan oleh dalil, jangan Anda luas-luaskan. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW memberikan bentuk-bentuk yang luas, jangan Anda sempitkan. Masalah hukum pun begitu. Rasul mengatakan barang siapa puasa Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari Syawal, maka dia mendapatkan pahala yang jangan maksudnya puasa Ramadan harus sempurna, maka harus qada Ramadan dulu baru. Siapa yang ngomong gitu? Siapa yang nggak ada dalilnya? Maka viral di mana-mana di WhatsApp, nggak sah usaha puasa Syawal kecuali harus qada Ramadan dulu. Nyala-nyalain orang aja gitu kan. Nah ini semua kerangka berpikir kita jadi salah semua gitu. Kerangka berpikir ini paradigma. Nanti bulan Mei selesai, dalilnya begini. Lihat di konteks dalil itu tidak berbicara coronavirus, bukan. Lihat konteks dalil. Waktu itu ada wabah tentang bakteri ataupun penyakit yang terkena pada makanan, pada tumbuh-tumbuhan. Diterangkan oleh Rasulullah. Ketika Rasul memberikan isyarat yang luas, jangan disempitkan. Ini nih contoh. Jadi sekarang ini banyak penyempitan pemahaman ajaran agama Islam. Disempitkan. Padahal tidak demikian. Ketika Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW melakukan sesuatu, bukan berarti yang tidak dilakukan Nabi itu adalah langsung haram. Ini kan salah lagi. Karena isyarat Rasulullah SAW begitu banyak, dibolehkan. Ya ini contoh. Jadi kadang-kala pemahaman tekstual, tidak melihat konteksnya, sehingga pendekatannya jadi rigid, jadi kaku. Ini menyebabkan perpecahan di antara umat karena selalu menyalahkan orang lain. Pemahaman ini yang harus kita buka semua gitu kan. Prediksi-prediksi yang kadang-kala unpredictable, kemudian kita pasti begini dalilnya. Pas nggak terjadi, yang disalahin siapa? Kemarin berarti hadis Nabi itu salah. Kan hancur. Nabi nggak pernah salah, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah diucapkan dari Nabi ada itu dari wahyu dari aku, berarti adalah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kan sekarang kan ada ceramah-ceramah tentang cocokologi, dicocok-cocokin, dipas-pasin gitu. Allah alam, saya tidak sepaham dalam hal. Kecuali ada dalil yang jelas dan itu tidak diikat, jangan diikat.
tanggal sekian, tahun sekian, jam sekian. Oh, Anda mengingat hebat sekali Anda. Tidak demikian. Biarkan berbicara tentang yang luas, jangan Anda sempitkan. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Siap, itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan sama-sama. Silakan Pak Chris. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Agus. Saya cuma mau memperjelas saya sendiri untuk mengenai tauhid ini Pak Ustadz. Tauhid ini kan ada 3 ya Pak. Tauhid rububiyah, yaitu mengenal Allah dengan cara perbuatannya yang menciptakan. 2, tauhid uluhiyah yang mengenal Allah dengan cara ibadah, zikir, doa, dan sholat. Segala itu uluhiyah ya. Uluhiyah. Dan 3, tauhid asma dan sifat. Sifat yang 99 itu atau lebih, atau sifat yang kalau yang nama itu yang 99 itu ya Pak Ustadz ya. Kalau yang sifat itu yang wujud, qidam, bako, ya betul. kombinasi itu yang sifat. Itu aja kan yang kita perjelas. Iya betul. Kalau kita non Muslim itu berarti dia menjalankan tauhid dengan cara perbuatan itu kadang-kadang kan orang sini yang perbuatannya baik dengan menolong segala macam itu berarti dia menjalankan tauhid juga ya Pak. Tapi enggak. Ya tauhid rububiyah. Tapi tauhid uluhiyah tidak ada, apalagi tauhid sifat wa asma enggak jalan, maka dia rontok semuanya. Dia disebut dengan kufur karena tidak beribadah kepada Allah, yang dibesarkan bukan Allah, yang disembah bukan Allah. Maka tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Banyak dalil yang sangat banyak sekali. Maka ada orang, karena pada dasarnya manusia itu punya namanya fitrah. Saling mencintai, kasih sayang, berbuat kebaikan, kepedulian, dan seterusnya. Maka dia berbuat baik itu karena digerakkan oleh fitrahnya dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka kadang-kala sangat kuat mengatasnamakan agama, mereka sebarluaskan kebaikan ke negeri-negeri Afrika, ke negeri-negeri yang susah, ke negara-negara dunia ketiga, dia bikin gerakan kemanusiaan apapun bentuknya. Itu kebaikan, iya kebaikan. Berangkat dari mana? Ini karena dari Tuhan. Semua juga because of God. Semua karena Allah, karena Tuhan. Tapi yang dibesarkan selain Allah itulah yang disebut dengan musyrik, yaitu tidak ada uluhiyah, yang disembah bukan Allah, yang diagungkan bukan Allah, dia ibadahnya salah, gitu kan. Kira-kira begitulah. Ya, terima kasih Mas. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Bapak Ibu Bu, silakan di unmute sendiri kalau masih ada pertanyaan. Kalau enggak istirahat kita. Iya. Kayaknya sudah besok habis. Hari kayak gini juga ya, jam yang sama, ya kan? 5 kurang berapa? 5 kurang 10 ya Pak ya tadi? Ya, 5 kurang 10. Nanti saya on sekitar 4:30 sudah on. Nanti kalau ada pertanyaan di luar forum, siap. adenin aja. Gitu, ya, insya Pak, Allah. sepertinya nggak ada pertanyaan. Oh, ada lagi nih. Silakan Pak Gus. Ya, itu saya lihat di pengumuman itu katanya ada setelah duhur ada kayak ceramah bulanan pengajian gitu apa gimana Pak Dino? Cuma mau perjelas saya. Pekan depan itu, Ahad depan. Bagus. Oh, Ahad depan. Iya. Jadi setiap sebulan aja sekali. Insya Allah Ahad depan, tanggal 14. Oh iya. Terima kasih Pak Kris. Ya, sama-sama Pak. Ya, silakan Pak Ustadz kalau mau ditutup. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.